Ya, Anda kembali bergabung dalam live event Quick Count Presiden Pilihan kita. Sementara kita akan update informasi terlebih dahulu bagaimana perolehan suara atau data yang masuk dalam Quick Count kali ini yang diselenggarakan kerjasama antara Metro TV dan Indikator Politik Indonesia. Data sejauh ini yang masuk adalah, boleh kita lihat di grafik. Baik, sementara ini data yang masuk masih sekitar 1,90%. Dan ini masih data yang masih sangat belum stabil begitu ya. Sangat tidak representatif, tapi paling tidak kita memunculkan update informasi kepada masyarakat. Sebelumnya kita akan membahas dulu hasil exit poll, karena exit poll itu dilakukan sebelum Quick Count tentu saja ya, Mas Buran ya. Exit poll itu survei yang dilakukan kepada responden, yaitu pemilih yang baru saja mencoblos di TPS yang terpilih sebagai sampel. Jadi kita proses pemilihannya untuk responden exit poll itu melalui random waktu. Sementara untuk proses pemilihan TPS-nya itu yang kita pakai untuk Quick Count. Jadi ini untuk memberikan gambaran objektif tentang profil demografi pemilih dari masing-masing pasangan capres. Baik, kita akan mulai salah satu informasi dari exit poll tentang capres pilihan. Kita minta informasinya kepada Zelda Savitri. Bagaimana Zelda? Kita akan update informasi terkini. Saat ini perolehan suara masih kurang dari 2%, namun kita akan lihat data exit poll terlebih dahulu. Data exit poll yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia bekerjasama dengan Metro TV menunjukkan bahwa calon presiden pilihan adalah seperti ini angkanya, yang memilih Prabowo Hatta adalah 40,17%, sementara yang pasangan nomor urut 2 Jokowi JK adalah 43,65%, sementara yang abstain ada sekitar 15,71%. Ini kita juga bisa bandingkan dengan data atau survei yang dilakukan oleh Indikator Politik sebelumnya, yakni bulan Juni kemarin. Capres pilihan yang ditanyakan kepada responden pada saat itu 46,2% memilih ke Prabowo Hatta, sementara 46,5% memilih ke Jokowi JK. Ini kita akan kembali lagi ke Indra Maulana yang akan membahasnya dan mengulasnya lebih lengkap bersama narasumber. Silakan Indra. Ya, baik, terima kasih Zelda. Kalau kita lihat data yang disampaikan Zelda tadi, memang menurut hasil exit poll adalah calon presiden pilihan 43,65% untuk Jokowi JK dan 40,17% untuk Prabowo Hatta, meskipun yang abstain adalah 15,71% ya. Saya ingin tanyakan ke... Mungkin bukan abstain ya, mereka yang tidak mau jawab atau tidak mau menjawab. Pilihannya. Oke, lebih tepatnya tidak mau menjawab ketika ditanya oleh Jadi selisihnya sekitar 3,5, saya kira cukup aman meskipun masih dalam margin of error, tetapi dalam konteks pertarungan yang cukup ketat. Kalau exit poll margin of error-nya berapa ini Mas Buran? 2%. 2% ya? Oke, apa komentar dari Mas Ep melihat yang beda dari exit poll ini adalah bedanya hanya 3 sekian persen begitu? Memang kan sekitar 4 minggu terakhir, 1 bulan terakhir, semua lembaga survei yang kredibel itu sudah memperkirakan bahwa pertarungan akan ketat. Yang harus kita ingatkan kepada masyarakat adalah seketat apapun itu, semua pihak harus siap menang dan siap kalah. Lalu kemudian angka persentase itu sepertinya menggambarkan angka yang kecil. Tetapi mengingat ada 188 juta pemilih, yang kalau misalnya 80% saja itu 150 juta. Kalau 85% tinggal ditambahkan 7,5 juta ke dalamnya. Maka kita bisa melihat, kalaupun misalnya selisihnya hanya 4%, 5%, 6%, itu menyangkut jumlah pemilih yang sangat besar, jutaan pemilih. 1%, 1,8 juta orang. Nah, dengan demikian sebetulnya ketatnya selisih persentase itu tidak menggambarkan ketatnya jumlah suara. Karena ini menyangkut jutaan pemilih yang akan membedakan pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Dan berdasarkan pengamatan selama sebulan terakhir, memang yang menarik dari pemilihan presiden ini adalah dinamika politiknya luar biasa. Terutama dalam minggu-minggu terakhir. Siapa yang merebut momentum pada saat-saat terakhir, dialah yang menurut hemat saya akan bisa menjadi pemenang. Jadi ini mirip seperti pertandingan NBA, basketball di Amerika, ketika detik-detik terakhir akan menentukan siapa yang jadi pemenang dalam pertandingan momentum itu. Terakhir begitu ya? Momentum terakhir. Dan memang beberapa hari terakhir sebelum Minggu Tenang itu ada momentum yang cukup menyenangkan ya, cukup baik buat Jokowi JK. Terutama adalah konser Salam Dua Jari yang dilakukan di GBK. Ada puluhan ribu pemilih
yang dengan sukarela datang untuk menghadiri salam dua jari yang digelar oleh kawan-kawan artis. Kemudian yang kedua adalah debat terakhir. Itu semacam priming effect yang memberikan semacam big push gitu ya buat kampanye terakhir Jokowi JK jelang Minggu Tenang. Nah, sebelumnya di akhir Juni survei indikator menunjukkan sudah too close to call gitu ya. Tetapi setelah awal Juli beberapa lembaga survei kredibel menunjukkan mulai ada detachment. Jadi Jokowi JK mulai meninggalkan Prabowo Hatta dengan selisih meskipun dalam margin of error, tetapi selisihnya sudah di atas 2%. Nah, misalnya SMRC selisihnya 2,7, kemudian LSI menjauh begitu ya? Sekitar 3,6, kemudian Polmark sekitar 3,6, kemudian juga Yunarto Wijaya dari Carta Politika sekitar 4,1. Jadi memang ada one final big push gitu ya yang dilakukan oleh Jokowi JK. Dan itu memberikan efek positif, terutama detik-detik akhir jelang apa sebenarnya yang dilakukan big push tadi? Nanti kita akan membahasnya, kita akan terus